Hai semua, ya apa kabar ya Rek? Aku ucapin selamat tahun baru untuk bunda-bunda semua ya. Dan semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi di tahun ini. Amin. Nah, tahun baru pastinya semangat baru juga kan Bun? Apalagi di awal bulan kayak gini. Pastinya bunda-bunda juga udah pada gajian kan? Gimana nih? Udah pada buat budgeting belum Bun? Kalau belum, ayo kita bikin budgetingnya sama-sama ya. Oke Bunda, makasih juga yang udah support channel aku dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Follow Instagram aku juga di itakartika19. Oke, kita lanjut ke videonya ya Bun. Di bulan Januari ini, alhamdulillah gajian suami mengalami peningkatan sekitar 1%-an Bun. Dan aku bulatin aja ya gaji UMR suami daerah Jawa Timur khususnya Surabaya ini, aku bulatin aja di angka sebesar 4.700.000 per bulan. Itu hanya gaji pokok ya Bun. Nah, besar kecilnya rezeki yang kita dapat bukan menjadi tolak ukur kebahagiaan seseorang Bun. Karena bahwasanya bukanlah harta yang membuat kita bahagia, tapi rasa bersyukurlah yang membuat kita selalu merasa bahagia kan Bun. Sebesar apapun gaji yang kita dapat, kalau hanya untuk menuruti gaya hidup, pastinya akan merasa terus kekurangan Bun. Apalagi kalau kita tidak pernah bersyukur, hidup pun tidak akan bisa menjadi tenang Bun. Nah, untuk budgeting aku bulan ini, untuk anggaran kebutuhan, kewajiban, dan keinginan, dan lain-lain itu masih sama di bulan-bulan sebelumnya ya Bun. Tapi untuk bulan ini juga ada perbedaan Bun, yaitu mulai bulan Januari ini di tahun 2022 maksudnya, aku bikin sinking funds pertama aku Bun. Nah, sinking funds itu apa sih Bun? Sinking funds itu adalah anggaran keuangan khusus untuk memenuhi suatu kepentingan di masa mendatang. Nah, setiap orang pun itu membuat sinking fund ini dengan tujuan berbeda-beda Bun. Contohnya untuk biaya renovasi rumah, biaya liburan, dana pendidikan, umroh, beli mobil, dan lain sebagainya. Nah, aku pun belajar dari tahun-tahun kemarin Bun. Tiap mau liburan itu, aku dan suami selalu ambil uang tabungan. Jadi mulai bulan ini aku bikin sinking fund untuk dana liburan aku sama suami Bun. Jadi nanti kalau mau liburan kita udah ada budgetnya sendiri tanpa mengganggu uang tabungan kita. Nah, untuk jumlahnya pun juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan anggaran kita masing-masing ya Bun. Aku juga sering nonton video-video atau konten-konten dari bunda-bunda semua yang udah bikin sinking fund Bun. Bunda itu semuanya kreatif banget dan bisa jadi referensi aku ya Bun dalam membuat sinking fund ini. Nah, ini untuk belanja bulanan masih 500.000, belanja mingguan aku ada 1 juta, itu 250.000 kali 4 ya Bun di tiap minggunya. Nah, untuk bayar kos itu 650.000, pegangan suami 1 juta, wifi ada 150.000, iuran sampah 15.000, pulsa suami 100.000, listrik aku sama orang tua ya Bun 235.000. Dan untuk keinginan itu ada hiburan 200.000. Itu meliputi kalau makan di luar, GoFood ataupun OVO, terus nge-mall juga ya Bun ya. Nah, untuk dana darurat masih sama kayak bulan kemarin di Rp300.000.
Untuk sedekah ini memang nggak aku tulis budgetnya bun, karena aku nggak mau tulis nominalnya, nanti kalau dikira pamer atau gimana ya bun ya. Nah ini part yang paling aku suka bun, memasukkan uang ke posnya masing-masing menurut alokasi dana yang udah kita buat. Untuk bayar kos ini aku by transfer ya bun, jadi aku kasih tulisan aja seperti ini. Untuk pegangan suami juga ini by transfer. Lanjut untuk wifi ini aku ada 150.000. Lanjut untuk iuran sampah aku budgetkan 15.000. Nah ini untuk pulsa suami by transfer juga aku belinya sebesar 100.000 ya bun. Untuk tagihan listrik ini juga aku by transfer. Terus untuk kesehatan yaitu berupa BPJS dan kasih orang tua ini juga by transfer bun. Untuk dana hiburan ini aku 200.000 tiap bulannya. Lanjut untuk dana darurat 300.000. Untuk sedekah ini aku tidak tulis nominalnya ya bun, biar saya sendiri yang tahu. Untuk dana skincare masih sama di nominal 100.000. Nah alhamdulillah dompet disiplin udah terisi ya bun. Lanjut kita kembali ke sinking funds tadi. Sinking funds ini juga beda dengan dana darurat ya bun. Kalau dana darurat itu dana untuk masa depan yang dimanfaatkan untuk keperluan mendesak. Misalnya genteng rumah itu bocor, terus untuk berobat kalau ada keluarga yang sakit, ataupun mungkin untuk menengok tetangga yang lagi sakit pun. Nah manfaat sinking fund ini juga banyak banget bun, diantaranya dapat membantu mempersiapkan dana, maksudnya dana yang besar ya bun. Lalu membantu meraih keinginan, menciptakan perencanaan keuangan yang sehat, dan mengurangi berhutang bun. Nah ini untuk dana darurat aku pindah ke sini ya bun. Ini untuk dana darurat bulan November tahun 2021 sama bulan Desember tahun 2021 bun. Ini aku satuin jadi satu, di bulan November ada 300.000 dan Desembernya itu masih 200.000. Nah bunda-bunda semua juga bisa buat seperti ini bun, kasih tulisan yang lucu-lucu biar kita tetap semangat. Nah untuk dana sinking fund ini aku anggarkan 100.000 per bulan, jadi misal selama setahun itu aku udah bisa ngumpulin 1.200.000 buat dana liburan ya bun. Kalaupun nanti aku masih ada sisa anggaran bulanan lebih, bisa aku alokasikan buat tambahan dana sinking fund ini. Oke bunda, sekian video dari aku, sampai jumpa dan semoga bermanfaat.